السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن tabi'ahum biihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, kita berikan syukur kepada Allah. Siang hari ini kembali kita bisa hadir di majelis ilmu. Semoga menjadi amal soleh yang diterima Allah SWT. Kita masih dengan materi tafkir islami, berpikir islami. Kita akan bahas tema memahami konsep akhlak dan adab. Maksud dari tema ini adalah untuk memastikan mindset kita dalam beragama terutama, atau dalam hidup secara keseluruhan, meletakkan akhlak menjadi perkara yang tidak kalah pentingnya dengan hukum, bahkan juga tidak kalah pentingnya dengan akidah. Ada semacam image gitu, image. Kalau orang itu mau soleh, mau baik, pertama kali pasti yang diburu akidah. Setelah itu hukum. Terus lupa akhlak. Ya, suplai akhlak didapati dari kebiasaan masing-masing. Bisa dari rumah tangga, bisa dari kebiasaan di kampungnya. Sehingga tidak jarang kita dapati orang yang beretika tinggi di kantor atau berkarakter baik di kantor itu enggak serta-merta punya hubungan positif dengan kesolehan orang di masjid gitu. Katakan menjadi pegawai teladan gitu. Misalnya kan gitu. Itu enggak serta-merta punya hubungan sama sholat gitu. Itu menandakan agak gap pemahaman tentang akhlak. Karena ada semacam persepsi di orang-orang soleh, akhlak itu pasti sunnah hukumnya, nggak ada yang wajib gitu. Dan yang paling wajib pasti akidah. Karena kalau kita salah nanti musyrik, nanti neraka selama-lamanya. Setelah itu pokok-pokok ajaran agama pasti sholat, menghargai orang gitu. Seakan-akan itu bukan pokok ajaran agama. Nah, persepsi ini yang mau kita luruskan di tema ini. Saya ingin memulai dari cerita awal. Pertama kali Rasul turun dari Gua Hira. Ada yang tahu nggak kisahnya ini? Turun dari Gua Hira pagi hari. Apa yang dikatakan Khadijah kepada Rasulullah? Kita tahu di mana letaknya akhlak dan etika menjadi basis dakwahnya Rasulullah SAW. Pagi hari itu, begitu Rasul sudah menggigil, apa kata Khadijah? Ya Muhammad, innaka rajulun karim. Hai Muhammad, engkau ini orang mulia. Engkau menolong orang lemah. Terus menyambung rahim. Terus memuliakan tamu. Allah tidak mungkin menghinakan. Khadijah menggunakan basis akhlak Rasulullah yang sudah ia ketahui bahkan sebelum ia menikah dengan Rasul, bahwa orang seperti ini tidak mungkin dihinakan oleh pencipta alam semesta. Khadijah sudah kenal Allah, karena orang Quraisy itu sudah kenal nama Allah. Karena itu kan memang Mekah itu yang membangun adalah Nabi Ismail. Kalau yang membangun negeri kita kan nggak tahu siapa dulu. Tapi yang membangun kota Mekah itu adalah Nabi Ismail, kemudian sampai sama Ibrahim. Jadi memang itu kota tauhid. Nah, bahwa kemudian bergeser itu kan setelah Umar bin Luhai itu yang datang dari Syam membawa patung, itulah. Jadi Khadijah memahami bahwa orang seperti ini, seperti Rasulullah itu tidak mungkin dihinakan. Karena orang kalau berakhlak mulia, pasti Tuhan alam semesta ini akan memuliakan. Itu dari awal pemahaman Khadijah tentang sosok orang mulia, yakni sosok orang yang berakhlak mulia. Kemudian
saya pindah. Dakwah pertama kali yang dibawakan sama Rasulullah, pastilah kita sepakat. Ani'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Qul la ilaha illallah. Pasti itu. Pokok yang paling pokok ajaran para rasul adalah tauhid. Allah na'budu illallah. Nasyhadu alla ilaha illallah. Dalilnya berlimpah-limpah. Qul ya ammi la ilaha illallah dan seterusnya lah. Tapi ingatkah bahwa kita pasti ingat ada hadis Nabi yang menyertai konten dakwah pertama kali tauhid itu. Ada hadis Nabi yang terkenal kan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kalau kita bicara apa konten utama dan pertama yang dibawakan para nabi, ya dua. Kalau mau kita terima dua riwayat ini, tauhid dan akhlak. Hukum kapan? Nanti justru. Kan kalau kesejarahan syariat, hukum itu kan turun sholat setelah 10 tahun di Isra Mi'raj, zakat setelah 14 tahun waktu sudah tahun kedua di Mekah, di Madinah. Selain itu pula saum juga turun tahun kedua, belakangan justru. Dulu sebelum itu zakat namanya infak, sholat ya sholat, ada sholat, tapi ya enggak seperti yang sekarang kita jalankan, yang dilaksanakan Nabi di Arqam ibn Abil Arqam itu, dan seterusnya. Jadi posisinya luar biasa pentingnya. Kenapa? Begini ceritanya. Jadi kalau kita bicara ajaran para rasul, itu kan kalau atau ajaran Rasulullah SAW itu kalau dibuat simplifikasi kan ada 3 ajaran ya. Kalau dibuat simplifikasi, pertama ajaran atau panduan di bidang tauhid atau akidah, keyakinan. Kedua ajaran di bidang hukum, baik hukum ibadah atau muamalah. Dan ketiga ajaran di bidang akhlak dan etika. Ya. Nah, ajaran yang paling diametral bedanya dengan seluruh agama, bahkan dengan filsafat, itu tauhid. Karena yang sana Tuhannya banyak, yang ini Tuhannya satu. Tuhannya bisa kesentuh, Tuhan kita enggak bisa kita lihat. Baru nanti kita lihat di akhirat. Jadi kita gaib, dia materi. Kan begitu toh? Diametral utara selatan. Terus di bidang hukum, mulai dengan agama lain adalah kesamaan, tapi juga ada pula perbedaan. Kalau kita bicara agama-agama ya, bahkan agama ardi yang tidak ada rasul. Buddha ada puasa enggak? Ada puasa. Hindu ada puasa. Nasrani ada puasa. Ada salat enggak mereka? Ada berdoa mereka nyebutnya. Berdoa dengan caranya. Di Yahudi ada. Jadi agama-agama mengenal namanya berdoa kepada Tuhan, atau sembahyang kalau mereka nyebutnya. Terus zakat mereka kenal persepuluhan. Tapi ada juga perbedaan-perbedaannya. Jadi di tauhid itu full perbedaan. Di agama, di hukum ada kesamaan, ada perbedaan. Di etika sebagian besar sama-sama mengajarkan kejujuran, menghormati orang tua. Menghormati orang tua di Cina ada enggak? Cina bahkan levelnya sampai sembahyang. Meskipun itu sebenarnya bukan sembahyang ya, itu menghormati itu. Kan itu cuma jenderal yang pulang kampung, kemudian ia dapati dulu anak orang desa, anak orang enggak punya, terus ikut di kerajaan siapa? Yuan Win Wan gitulah kerajaan itu. Sampai dia jadi jenderal. Setelah dia jadi jenderal, dia akhirnya ingin pulang kampung. Setelah sudah sekian lama ke kampungnya, ia dapati orang tuanya udah enggak ada. Maka saking dia sedihnya enggak menyaksikan orang tuanya, maka kuburan orang tuanya dibangun. Dan saat itu pula dia sangat hormat sama orang tua. Karena dia jenderal, seluruh orang di kampungnya suruh bangun kuburan orang tua masing-masing, dan dia harus hormat kepada orang tuanya. Hormat itu akhirnya kayak sembahyang gitu. Ceritanya kan gitu awal-awal. Gitu. Saking hormatnya sama orang tua. Hormat sama orang tua di Jepang. Di Jepang ada enggak ya? Kayaknya enggak ada sekarang.
Di Cina masih ada, Konghucu masih ada, di Nasrani ada, dan banyak ada. Nanti ada sekian perbedaan, tapi lebih banyak daripada yang dihukum. Nah, seakan-akan gini, Rasul itu begitu masuk ke wilayah dakwah di Mekah, membawa hal yang paling pokok tauhid, tapi bempernya itu semua hal yang diterima masyarakat. Jadi Rasul datang dengan hal yang sangat memukau. Orangnya lembut, penuh penghargaan, jujur, amanah, bisa dipercaya. Terus memuliakan orang tua, menolong orang lemah, menyambung rahim, menghormati tamu. Orang kayak gini diterima gak kira-kira? Tapi yang dibawa ini gak cocok. Itulah yang menimpa orang Quraisy gitu. Jadi membawa cover yang sangat memukau, yang dibawa sangat berbeda. Jadi sebenarnya akhlak posisi itu bemper pertama agama. Yang posisi sekarang tidak kita tempatkan di situ. Orang mengenal agama kita, nggak mengenal akidah kita, betul ya? Karena akidah kita adanya di hati. Itu urusan kita sama Allah Taala. Ibadah kita adanya di mana? Di tempat ibadah. Orang mengenal kita adalah dari tata cara kita memperlakukan mereka. Itulah etika dan itukah akhlak. Makanya ada hadis Nabi yang luar biasa, marwah Tirmidzi, semoga saya tidak salah perawi. Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada perkara yang lebih berat di timbangan daripada husnul khuluq, akhlak yang mulia. Nah, kita berharap dari pengantar ini kita berubah mindset, cara pandang bahwa akhlak itu posisinya sama-sama penting dari sekian ajaran yang ada. Kabar buruknya orang muslim itu kalau belajar agama pasti langsung jujuknya ke tata cara ibadah. Sampai sekarang pertanyaannya itu tata cara ibadah. Salat yang benar, apa yang benar, haji yang benar. Langsung. Nah, hendaklah kita memahami agama ini utuh, komprehensif. Ada sisi akidahnya, ada sisi hukumnya, ada sisi. Dari sini juga kita berharap kita meletakkan pengembangan akhlak sama dengan pengembangan keimanan dan ketaatan dalam bab hukum. Tidak dinomortigakan. Bahkan kalau kita boleh agak sedikit berlebihan, letaknya malah lebih duluan di sini daripada penetapan hukum. Karena ini yang mau menggambarkan profilnya Muslim dan Islam yang hari ini kita mengalami masalah serius. Coba kalau kita bicara tentang nilai, ya, ini bahasa akhlak itu di luar terkait bukan nilai ya. Qiyam bahasa Arabnya. Nilai yang berkembang di sebuah masyarakat. Antara masyarakat muslim sama masyarakat non muslim per sekarang kita tunjuk mana yang menjadi contoh. Jadi suatu saat saya itu ketemu orang yang kerja di kedutaan Jepang berpuluh-puluh tahun ya. Saya juga dulu background di kedutaan kan ya. Saya cuma kedutaan Arab Jepang. Dia cerita tentang duta besarnya dan bagaimana memperlakukan orang, komitmen sama ini, sama itu, sama itu. Enggak terbayang oleh saya kecuali kalau itu di Islam adalah orang yang sudah sangat-sangat zuhud dan menjadi wali, yang perilakunya kayak gitu. Dia berikan contoh kalau ia dapat hadiah, bagaimana dia menerimanya, kalau ketemu orang gimana, kalau detail banget karena dia bagian dari rumah tangganya duta besar, kerjaannya orangnya. Duta besarnya Jepang. Jadi kita punya PR besar di sini. Meskipun kita boleh nunjuk hidung ya supaya kita nggak salah-salah amat. Pasca penjajahan lah akhlak muslimnya ini hancur. Dusta kemana-mana, justifikasi di mana-mana, nggak tanggung jawab. Kalau ada hasil dimiliki, kalau ada salah dilempar ke orang. Ini semua itu perilaku-perilaku orang yang memuakkan kalau zaman dulu. Bukan perilaku orang mulia.
yang menjadi bangsa besar. Enggak pernah ada bangsa kayak gitu. Bangsa besar itu tanggung jawab, komit, disiplin, penuh penghargaan, mengakui kebesaran orang, menerima kesalahan diri. Banyak kajiannya tentang budaya itu. Yang kemudian kalau di pewayangan ya itu satria-satria itu yang membuat kerajaannya jadi besar itu. Bukan sengkuni-sengkuni itu, tahu sengkuni ya kalau di Jawa. Yang cuman pamer-pamer begitu itu, waweh-waweh enggak jelas. Nah, ini dari kajian ini berharap setelah kita tahu posisi akhlak di proses penetapan syariat dulu, berharap kita punya perhatian lebih terhadap pengembangan ini. Kabar buruknya gitu. Untuk membuat kau sholatnya bagus, insya Allah hanya cukup sekali, 2 kali, 3 kali pengajian. Dengan syarat antum terima ya, tidak mokong, enggak denial enggak berubah. Tapi kalau engkau terbuka, kita bacain hadis, yuk sholat tata cara yang benar, 3 kali insya Allah udah bisa. Tapi membuat kita komit, membuat kita penuh penghargaan, membuat kita rendah hati, bisa berkata baik, bisa keukur senyumnya gitu, bisa keukur nunduknya, itu butuh bulanan, Pak. Serius. Oke. Bangsa-bangsa besar itu pasti etikanya besar. Begitu rusak. Ada 5 etika besar yang membuat bangsa itu besar, dan ada 10 etika yang akan membuat bangsa itu rusak. Contoh yang paling gampang, tahun 45 beberapa negara itu kekuasaannya separuh dunia. Kau bisa sebut? Spanyol sekarang ada di mana? Italia sekarang ada di mana? Itu semua bab perilaku. Bangsa ini berlimpah-limpah. Kalau kita bicara kekayaannya, bab perilaku. Bukan tentang sumber daya sebelum kita bicara. Itu bab perilaku. Dan kita sebenarnya punya basis itu yang luar biasa, yang dulu ditanamkan oleh orang tua, dan begitu Islam datang itu persis, nggak jauh beda. Perilaku-perilaku itu yang muncul, entah dari mana, ketemulah perilaku yang naudzubillah min dzalik. Jadi agama meletakkan ini super penting. Jadi mohon jangan pernah merasa pelanggaran akhlak itu nggak apa-apa, nggak ngerusak surga, gitu kira-kira gitu. Kan ini ada persepsi kalau pelanggaran akidah, pelanggaran akhlak nggak apa-apa, kan nggak sampai dosa. Iya, tapi agama merusak. Nah, untuk diketahui ada sekian akhlak yang akhirnya masuk ke dimensi hukum, kayak jujur, kalau bohong dosa. Menghargai orang tua, nyakiti orang tua dosa. Jangan dianggap. Sekarang masuk ke akhlak hati, ya, sikap mental yang materinya tazkiyatun nafas. Ikhlas, kalau enggak ikhlas dosa. Syukur, enggak syukur dosa. Sabar, enggak sabar dosa. Mengharap pada Allah, mengharap pada Allah, cuman sikap mental itu karena enggak bisa diukur kayak sholat, dianggap wah udah nanti sama Allah Ta'ala. Itu masalah pokoknya. Ini luar biasa pentingnya. Nah, bab ini dapat perhatian besar dari dunia bisnis gitu. Jadi itu yang membuat kita semakin tersudut. Orang yang secara visi hanya ingin mendapatkan reward materi berupa laba, profit, naik dikit namanya value, nilai perusahaan ya, bukan sekedar profit. Itu saja harus memperbaiki etika dan karakter anggota perusahaan corporate-nya. Sampai dibangun nilai, dibangun, di-training, diapain. Sekarang saya mau nanya, kalau ada alumni Citibank, ditangkap nggak sama orang-orang? Serius nih. Orang jebolan Citibank. Kira-kira corporate yang lain nangkep nggak kira-kira? Bukan buangan lo ya. Ini orang keren, kemudian mungkin karena posisi sudah akhirnya mengundurkan diri, kira ditangkap nggak sama perusahaan lain? Saking bagusnya. Alumni BP ditangkap nggak? Luar biasa. Emang karena saya ngisi mereka dan saya ngisi training mereka. Di BP ya, kalau di Citibank nggak saya. Dan nanti betul-betul perusahaan, ada satu perusahaan
Yang bagus-bagus harus saya akui, itu multinasional bagus-bagus rata-rata, luar biasa. Gitu. Ini sebenarnya haknya orang Muslim, gitu. Karena Rasul mengajarkan itu. Jadi kalau antum nanti berkesempatan belajar akhlak Rasulullah itu bukunya namanya Syama'il ya, bukan Sirah. Kalau Sirah itu perjuangan Rasulullah. Nah, Syama'il yang paling bagus Syama'il Imam Baghawi, jangan Imam Tirmidzi. Yang di iklan-iklan itu kan Tirmidzi itu terlalu singkat. Itu antara iklan sama konten nggak nyambung. Iklannya kemana seakan-akan mengcover semua. Kalau ingin tahu Rasul maka ini, yaitu terlalu singkat. Memang Imam Tirmidzi adalah penulis pertama buku Syama'il. Tapi ada perawi-rawi yang lainnya yang lebih lengkap. Mungkin antum ambil Syama'il Imam Baghawi, itu 2 jilid. Nanti kita akan dapati kalau antum baca itu, Nabi itu kira profilnya itu elegan, senyum keukur, jalan keukur, pilihan kata keukur, keputusan terukur, sikap-sikap keukur. Dan itu semua menjadikan ia sangat mulia, tapi dicintai. Karena Nabi itu orangnya humble, mudah, simple, menyelesaikan, tidak menghardik, tidak ngejas, tidak nuduh, tidak, bahkan yang salah dimuliakan, yang kejepit dikasih tempat. Itu piawainya Nabi, memuliakan sahabatnya. Umar itu pernah kejepit di salah satu event ya, tapi Rasul itu bisa memuliakan. Itu etika yang luar biasa tingginya, membuat orang jadi nyaman. Makanya kalau antum perhatikan sahabat semua itu seakan-akan dia itu nomor 1 di mata Nabi, seakan-akan. Coba kalau Imam Abu Hurairah bercerita, Ausoni Khalili, kekasihku berwasiat padaku, seakan-akan dia menjadi, emang iya. Jabir mengatakan, aku pernah datang ke tempat Nabi, ternyata tidak ada tempat bagiku. Nabi melihat, akhirnya Nabi memberikan aku pakaiannya. Kata Jabir, tidak mungkinlah aku menduduki pakaian Nabi, aku ciumi pakaian Nabi. Jadi Nabi bisa memuliakan orang gitu. Jabir itu anak kecil, datang ke tempat Nabi nggak ada tempat duduknya. Coba kalau kita, woi, ntar aja ya. Kan gitu kalau kita punya ada bocah, kita punya tamu orang dewasa, bocah datang, terus memang udah penuh. Paling kita ngomong, woi dek, ntar ya, no, berhenti ya. Ini ada orang tua, repotin aja sih lo. Ini ada anak kecil datang, orang tua ada, dikasih tempat sama Nabi, bajunya disuruh dudukin. Betapa ia memuliakan. Jadi kira-kira Jabir merasa excited kayak gitu. Ya Allah, betapa Nabi memuliakan. Suatu ketika Nabi ngasih makanan. Emang Nabi itu pintar kayak gitu. Ia mengedarkan makanan, semua orang ngambil satu persatu. Begitu giliran aku disuruh ngambil 2 kali. Akulah satu-satunya yang dikasih 2 kali. Seneng gak kira-kira? Namanya dia bocah, jadi bisa memberikan perlakuan khusus pada setiap orang. Itu namanya karakter, itu seni. Jadi menjadi muslim yang keren bukan berarti sekedar sholatnya bagus, tapi cara memperlakukan orang itu. Makanya misalnya gini, kalau anda ingin jadi raja di rumah, berarti istrimu harus jadi raja, pendampingnya siapa? Nah kalau engkau jadi raja, istrimu jadi pembantu, berarti kamu bukan raja, namanya suaminya pembantu. Paham kira-kira? Terkadang ada orang laki-laki ngeraja banget di rumah, istrinya jadi kayak pembantunya, berarti kau bukan raja, kau berarti suaminya pembantu. Kalau kau ingin jadi raja, berarti istrimu jadi ratu, kau muliakan dia. Dan itu Rasul memuliakan istrinya luar biasa, caranya itu indah sekali gitu. Jadi ini seni-seni. Jadi kalau kita ingin akhlak Nabi harus baca Syama'il. Oh, jadi profil Nabi orangnya kayak. Intinya kita tempatkan ini menjadi perkara penting dan kita bersiap untuk mengembangkan. Nah, mungkin masuk ke secara bahasa akhlak kita pasti akhlak itu ya perilaku, tindakan. Secara istilah Imam Ghazali mengatakan akhlak itu adalah seluruh hal yang keluar dari manusia, baik perkataan, perbuatan, tindak tanduk, sikap yang keluar tanpa didahului proses berpikir.
Jadi akhlak itu udah mengkarakter. Kalau masih mikir, itu berarti belum masuk level akhlak. Mungkin kita berarti masih perilaku mungkin. Jadi kalau ada orang manyun, kau tetap senyum, berarti kau memang murah senyum, akhlakmu murah. Itulah Rasul. Basaman kata Aisyah, dia murah senyum memang. Makanya dimanyunin siapapun senyum. Bayangin. Kalau engkau memberi kepada orang yang memberimu, itu berarti kamu membalas pemberian. Tapi kalau ada orang pelit padamu dan kau tetap memberi, berarti kamu memang dermawan. Betul enggak kira-kira? Jadi mengkarakter, enggak pakai mikir. Emang orangnya gitu. Jadi kalau Nabi memang tidak sakit hati, emang dari sana emang dia sabar. Yang sakit hati karena aku nggak kuat. Berarti kamu sakit hati, bang. Kamu nggak sabar. Berarti kamu nggak lapang dada. Karena orang lapang dada itu emang nggak sakit hati. Enggak. Mau ngeliat ada orang dijelekin tapi nggak sakit hati. Tahu? Contohnya, seorang ibu dibilangin jelek sama anaknya karena pas nggak ngasih duit, marah nggak kira-kira? Ibu ini tahu dia itu cantik, udah tahu. Anak aja kayak ibunya tuh. Begitu, ma uang saku dong. Ya Allah, dia lagi gak ada duit. Ya mama, serius gak ada duit. Mama jelek, mama. Sakit hati enggak? Ih gitu kan. Ini duitnya mama cantik. Kan dijelekin gak apa-apa, karena memang engkau sudah lapang terhadap anak. Ada orang disakiti malah senyum. Ada orang kan, siapa dia? Ibu dipipisin sama anaknya. Sakit hati enggak? Enggak. Itu namanya orang lapang dada ya begitu. Nah kalau ada ibu dipipisin sama anak kecil kok sakit hati, berarti bukan ibunya, pasti ada tetangganya itu pasti. Jadi artinya kalau Rasul disekianin orang kok memang biasa, emang lapang dadanya, emang lapang, nggak kenapa-kenapa emang. Ya, makanya kita Rasul itu kan nggak ubanan kan, ubanan cuma 14. Malulah kita. Kita juga nggak mikir apa-apa, emang gini-gini doang aja. Istri cuma satu, anak cuma dua. Itu udah kayak bener hidupnya. Rasul itu yang dimikir dunia dan isinya, dakwah sak gede-gedenya. Ubahnya cuma 14, 10 di kepalanya yang mulia, 4 yang di jenggotnya. Dah, itu aja. Yang hitung Anas. Bisa dihitung apa tuh. Sahabat-sahabat kecil itu yang paling bisa diteliti Rasulullah SAW, dihitung ya satu. Artinya memang nggak ada ubannya. 4 itu nggak tampak sama sekali berarti kan. Udah itu emang ganteng. Ganteng itu emang sudah menimbulkan semua halnya. Udah ganteng, wangi lagi kan Rasulullah. Jadi kami ulangi lagi, keluar dari manusia tanpa dulu proses berpikir. Nah, kalau akhlak ini ada konteksnya, namanya adab. Adab itu terjemahnya etika. Makanya kalau adab pasti adab makan, adab tidur, adab bertamu, adab menerima tamu, adab belajar, adab mengajar. Konteks adab menerima suami, adab menerima istri, adab mendidik anak, adab semua sudah ada. Jadi adab hanya terjadi kalau orang punya basis akhlak. Kalau ada orang tidak punya basis akhlak, kok punya adab, berarti acting. Itulah namanya etika bisnis. Gitu. Terkadang orang punya etika bisnis, sebenarnya dia sedang berakting. Islam mengajarkan basisnya akhlak. Kalau akhlaknya kokoh, pas dia di bisnis berarti berakhlak di bisnis, beretika. Emang aslinya orangnya kayak gitu. Emang jujur, emang komitmen, menghargai perselisihan dan lain sebagainya. Jadi kalau 13 abad kita itu menang, itu logik, Pak. Karena sekarang pun yang punya etika tinggi emang menang bisnisnya. Belum pernah ada perusahaan bagus kecuali nilainya emang unggul, Pak. Sedikit saya bongkar ya, saya mungkin nyebut merek karena per sekarang belum ada yang ngalahin, jadi boleh dong, nggak apa-apa ya. Toh merek Toyota, market share-nya di dunia 52%. Nggak tahu kalau sekarang ya, udah bergeser. Nggak tahu BYD sekarang geser-geser apa nggak tahu. Pokoknya data sebelum BYD merajalela ya,
Kok jadi aku nyebut merek sih? Karena ini merek-merek mobil. Toyota itu pernah market share-nya sampai 52%. Karena dia merajai di kelas Lex juga masuk, kelas bawah juga. Ini pokoknya merek ACDC lah. Atas oke, bawah oke, tengah oke. Pokoknya Eropa oke, Asia oke. Pokoknya oke semua ini merek. Apa sih nilai unggulnya Toyota itu? Ada satu karakter nilai yang sangat membedakan Toyota dari yang lain. Nanti baca ada Toyota Way. Kalau enggak ada, tak kasih bukunya. Kan antum lebih berat baca buku-buku begini, The Toyota Way. Namanya continuous improvement. Qadarullah ya, kami ada satu usaha lah yang suplai barang ke Astra. Jadi di Toyota itu setiap tahun selalu improve. Salah satu bentuk improve ini, kalau misalnya 1 jam, kata misalnya nih, tahun 2024 mobil itu keluar per 7 menit misalnya gitu. Kalau nggak salah 7 menit sekarang, 7 menit 1 mobil, 5 menit 1 mobil kalau nggak salah gitu sekarang. Maka tahun depan 4,5 menit gitu. Ditingkatin itu. Jadi tingkat kompetitifnya selalu dinaikkan dan itu continue untuk improve gitu. Itu karakter utamanya Toyota. Makanya nggak pernah kalah. Karena dia selalu continue untuk improve. Orang di sini, dia ke sini. Orang ke sini, dia ke sini. Selalu. Akhirnya menang. Oke. Terasa emang. Kalau orang yang tahu di industri otomotif, kalau kita punya disiplin, yang paling disiplin industri otomotif. Karena 1 detik itu sama dengan miliaran. Lambat dikit, ya merugi. Karena pada waktu mobil keluar itu otomatis langsung masuk ke deal. Sudah ada dia nyek masuk. Z itu sudah ada pemesannya semua itu. Coba bayangin. Ini ngurus dunia sebaik ini. Sip ya. Nah kita ngurus akhirat kenapa wahweh gitu. Wahweh. Jadi enggak, ini karena pemahaman kita tentang akhirat dianggap biasa. Orang ingin dapat profit dunia, sedemikian komitmennya, disiplinnya, enggak boleh ini. Kita ini mau meraih akhirat, mestinya jauh lebih baik. Itulah dulu sahabat-sahabat mulia. Akhirnya Allah kasih, emang dia jauh lebih maju. Salah satu contoh, sahabat itu kemampuannya 1:1 lebih baik daripada 10. 1 mengalahkan 10. Bukan 1 sama 10 ya. 1 mengalahkan. Jadi kompetensi sahabat menurut Quran itu harus 1 mengalahkan 10. Dan diturunkan 1 mengalahkan 2. Orang kayak gini menang terus gak kira-kira? Dia selalu di depan. Ada iklan tuh, selalu di depan. Ini yang gak terceritakan. Dan studi agama selalu kaitannya dengan tata cara ibadah. Sehingga antara masjid sama kompetensi di sana nggak nyambung. Saya selalu katakan di sini, orang yang paling berhak jadi direktur utama di antum yang di masjid. Atau di sini bukan direktur utama, dirjen. Antum sholat, antum ngaji, masa kalah sama nggak sholat? Nah kalau ada berarti ada yang keliru di proses implementasi pemahaman agama. Berarti kan paling kompeten, paling bagus, paling keren. Kita perbaiki terus. Emang harus diperbaiki terus. Wong kita tumbuh dari masa setelah penjajahan kan. Tapi kesadaran akan bab ini udah tumbuh sejak katakan sebelum tahun 90-an ada kesadaran sekolah yang bagus-bagus bagi muslim. Pernah nggak terbayang muslim punya sekolah bagus? Nggak terbayang kan? Zaman dulu sekolah bagus ada di mana sekolah? Ada di sana-sana ya. Pasti yang sekolahnya bagus-bagus pasti ada di tempat-tempat itu. Begitu ada usaha kita memperbaiki sekolah, kok lahir sekolah-sekolah muslim yang bagus-bagus sekarang? Bahkan mengalahkan sekolah-sekolah yang dulu pernah unggul. Artinya kalau kita berusaha, bisalah kita. Termasuk di kantor, di korporat, di rumah, anak kita menjadi lebih perform, lebih bagus, dan lain sebagainya. Dulu nggak terbayang kan, anak hafal Quran tapi kedokteran. Tapi kalau kita usahakan, mulailah satu persatu mulai muncul kan. Jadi dia hafal Quran, dia hijaban yang luar biasa bagusnya, tapi di kampus
bagus. Mulai muncul ternyata kalau kita berusaha. Sama ketika nilai-nilai perusahaan kita tidak kompetitif, kita perbaiki. Satu saat gitu. Kantor pajak yang paling bagus misalnya, daripada nggak jelas, mendingan jelas kan? Gitu. Nah, jadi kami ulangi lagi. Ini masih pengantar, masih akan lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya tentang nilai-nilai akhlak itu. Intinya pesan utama dari pertemuan konsep akhlak itu adalah agar kita meletakkan akhlak minimal sejajar, dianggap sama pentingnya dengan akidah dan hukum. Itu minimal. Lebih tepatnya harus diberikan porsi yang proporsional. Bahkan jauh lebih memberikan dampak positif kepada dakwah daripada lain, karena ia mewakili image pertama tentang agama. Nah, PR-nya kita ada di situ, karena kita semua akhlak itu tumbuh dari sejak kita lahir. Jadi akhlak itu tumbuh sejak kita lahir. Agak beda dengan ketaatan hukum. Iya. Jadi kalau kemudian kita waktu kecil memang terbiasa mendapatkan perlakuan keras, yang kau keras pasti. Kau terbiasa suaramu nyaring, ada orang yang ngomong tuh volumenya kayak toa, kenceng memang. Deket aja kenceng. Jadi kalau ngomong kayak orang tengkar benar biasa. Misalnya gini, "Ma, ada sambal?" "Enggak ada." "Lah, Ma, aku nanya doang sambal." "Emang enggak ada." Emang dia biasanya ngomongnya emang karena dari kecil emang ngomongnya. Jadi nurunkan volume itu gak gampang, Pak. Saya itu ngelatih orang nutup pintu 15 tahun. Nutup pintu, karena ada orang yang gak bisa nutup pintu ya. Jadi kalau buka aja. Untuk nutup pintu itu bisa 15 tahun. Nutup, ayo latihan. Nutup. Nanti buka lagi, ngeblak lagi. Serius. Karena ini proses tumbuh kembangnya sejak bahkan sejak ia hamil, sejak ia dikandung. Perilaku ibunya berpengaruh pada sikap, sangat berpengaruh. Maka hati-hati kalau ibunya hamil. Ini datanya udah terlalu bagus. Nah, oleh karena input akhlak itu luar biasa dalamnya, agama harus jauh lebih dalam daripada input itu. Itu butuhnya tauhid. Gitu. Harus mendongkar seluruh kontribusi yang dalam itu, yang telah beranak pinak di pikiran bawah sadar. Ketika engkau misalnya dulu suka dimaki, dibentak orang tuamu dan seterusnya, gimana cara tidak membentak itu? Nah, itu harus didongkel itu secara akhlak. PR lagi yang kedua adalah itu PR tentang latar belakang. PR kedua adalah PR tentang situasi hari ini, di mana kita kan nggak steril dari semua yang ada di media sosial, di perlakuan. Sementara orang itu juga dapat dimengerti perilakunya oleh kanan kiri. Kenapa orang Jabodetabek tidak sama dengan orang Surakarta, nggak sama dengan Purwokerto, nggak sama kan? Kenapa cara mengendarinya orang Jabodetabek pasti akan nyuk gitu. Coba caramu mengendarai, terus kau kendarakan di Purwokerto, kira-kira digeblok sama polisi nggak kira-kira? Ya kita kan kalau ada mobil itu kan emang nggak ngasih lewat, dan orang sini biasa ada kita tuh apa aja. Di sini oke. Di Purwokerto dikampleng sama polisi kok. Ini orang ini banget gitu. Beda-beda. Maksudnya kita sekarang input perilaku itu besar dari mana-mana. Termasuk di media sosial. Tiba-tiba kelakuan kita entah kayak orang Itali, kayak orang mana. Jadi kita harus kokoh membangun akhlak. Apalagi kalau kita sudah berumur, sudah beranak, prosesnya sudah. Pada saat yang sama studi agama tentang akhlak itu minim. Coba antum kalau belajar agama pernah nggak? Coba siapa yang pernah belajar Syama'il Rasulullah? Pernah dengar? Nama aja juga nggak pernah dengar nama materinya. Syama'il Rasulullah. Terus kita belajar akhlak dari mana? Hebatnya kan dari kanan kiri semua tadi kan. Diajari ibu bapaknya, diajari temennya, diajari mertuanya. Semua nggak nge-refer ke agama. Padahal tidak ada akhlak yang lebih mulia daripada akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhlak Nabi itu menyenangkan sekali. Jadi kalau kita jadi muslim kok nyebelin, Anda orang pertama yang bid'ah di bidang akhlak. Karena Rasul nggak nyontohin kayak begitu. Jadi Nabi itu nyenengin sekali. Jadi
Oh, contohnya banyak sekali. Suatu ketika, kalau Aisyah ceritakan paling enak. Datanglah Saudah ke tempatku gitu. Saat itu aku sedang bikin makanan. Saudah akhirnya ada di sebelah kiri Rasulullah dan aku di sebelah kanan Rasulullah. Kemudian aku berkata kepada Saudah, makanlah. Saudah, enggak. Ya Saudah, makanlah. Kata Saudah, enggak. Ya Saudah, makanlah. Aisyah memang orangnya kan sangat dermawan memang. Aisyah itu dermawan kayak Abu Bakar. Makanlah. Karena enggak dimakan, maka diambillah makanan itu di mangkok, ditaruhlah di pipinya Saudah, pengen serok. Oh ya, salah ada. Kata Rasulullah, ya Saudah, balaslah. Dia macam, ya Saudah, balaslah. Akhirnya karena Saudah itu orangnya sangat taat. Disuruh apa Nabi, ya suruh taat. Sebenarnya tinggal membalas, tapi karena suruh balas sama Nabi, atas sama perintah Nabi, dia balas. Akhirnya dibalas oleh Aisyah. Prok. Jadilah situasi ya justru bercanda. Keren enggak? Bukan tegang. Jadi Nabi itu piawai membuat situasi yang itu kan kagok kan. Ada istri tua datang ke istri muda. Iya bayangin gitu, ya gitu aja kan. Yuk, Rasul itu bisa membuat situasi itu jadi menarik. Bisa enggak kayak gitu? Oh, istri aja satu, gimana bisa ngatur ya nggak bisa lah. Situasi kagok itu bisa dibuat indah, itu Nabi bisa kayak gitu-gitu. Aisyah, ya Rasulullah, waktu haji, nah Rasul masuk ke kemahnya Aisyah, nangis. Ya Aisyah, kenapa kau nangis? Kamu khat? Iya Rasulullah. Udah, kerjakanlah isna'i ma yasna'un nas. Kerjakanlah yang dikerjakan orang-orang. Ila anta tuhai, kecuali kau tawaf aja. Nah, seneng kan? Begitu sudah haid, udah kamu ke Tan'im. Itulah awal dasar umrah ke Tan'im. Itu Aisyah itu disuruh nemenin Abdurrahman. Jadi Rasul selalu punya solusi tentang situasi-situasi pelik yang membuat sahabat itu senang. Dan sikap kayak gini ini perlu kita tiru. Jadi beragama jangan nyebelin. Itu Pak, kalau nyebelin berarti dimensi akhlaknya nggak masuk. Berarti hanya dimensi tauhidnya bisa jadi itu hukum. Mungkin demikian. Materi dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.